Hai hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubala suamiku dan keluarganya yang matre, part 14. Maya dengan cepat melajukan mobilnya menuju kafe tempat Dika bertemu dengan Sinta. Tak ada sedikit pun ragu dalam hatinya. Sementara orang suruhan Maya kembali menuju rumah Dika seperti perintah Maya. Sesampainya di kafe, Maya turun dari mobil dengan anggun. Dia memasuki kafe itu dengan langkah tegap. Sekilas dia sudah melihat posisi Dika bersama Sinta. Maya pun sengaja duduk tak jauh dari mereka, tapi berusaha tak terlihat oleh mereka. Maya sudah bisa menduga apa yang akan Dika lakukan. Dan Maya sudah punya rencana untuk menghancurkan keluarga Dika perlahan-lahan. Sementara Dika terus menatap kagum wanita yang ada di hadapannya. Tapi tiba-tiba terpikirkan dengan nasib keluarganya. Sayang, ada sesuatu yang ingin kamu tahu. Ucap Dika sedikit gugup. Kenapa? Ada masalah? Jawab Sinta. Dia sudah bisa menebak dari raut wajah Dika yang tampak berubah lesu. Aku dipecat dari pekerjaan aku. Kamu tahu kan, aku memang bukan orang kaya seperti kamu. Tapi kamu jangan khawatir. Aku akan cari kerjaan lain, walaupun zaman sekarang agak susah mendapatkan pekerjaan. Aku cuma nggak mau kamu kaget kalau nanti tahu dari orang lain. Ucapnya lirih, namun dia sengaja memancing Sinta agar menawarkan bantuan padanya. Oh, soal itu, nggak masalah sih. Kamu bisa kerja di kantor aku. Kantor kakak aku maksudnya. Aku akan bicara sama kakak aku buat menerima kamu. Tenang aja. Balas Sinta tetap tenang sambil tersenyum tipis. Tuh kan, aku bilang juga apa. Sinta pasti akan dengan mudah kasih aku pekerjaan. Dan setelah menikah dengan dia, aku gak perlu lagi kerja karena Sinta orang kaya. Sementara aku harus terlihat bertanggung jawab di depan Sinta. Ucap Dika dalam hati. Kamu punya kakak? Tanya Dika heran. Iya, dia salah satu pengusaha hebat sih. Dan aku lagi belajar banyak dari dia. Aku pikir kamu lebih cocok kerja di sana dibandingkan di kantor ayah aku. Aku akan kenalin kamu nanti. Dia pasti bisa bimbing kamu sampai kamu juga bisa sukses dan punya usaha sendiri. Makasih ya sayang atas pengertiannya. Aku sebenarnya gak enak merepotkan kamu. Tapi aku kasihan sama ibu dan bapak yang sudah tua. Aku harus memenuhi kebutuhan mereka. Jawab Dika tersenyum. Iya, sama-sama. Gak masalah. Oh ya, aku ke toilet sebentar ya. Iya sayang, jangan lama-lama ya. Jawab Dika. Sinta pun berlalu pergi meninggalkan Dika menuju ke toilet. Sementara Maya yang memantau mereka dari tadi segera menyusul Sinta ke toilet. Sinta terlihat sedang mencuci tangan dan bercermin memperbaiki rambutnya yang terurai. Sementara Maya menghampiri dan berdiri tepat di samping Sinta, lalu memulai membasuh tangannya dan bercermin seperti apa yang Sinta lakukan. Sinta menyadari kehadiran Maya di sampingnya melalui cermin itu. Walaupun ini kedua kalinya mereka bertemu, tapi Sinta sudah sangat bisa mengenali wajah Maya. Tanpa menoleh dan tetap fokus melihat dirinya di cermin, dia menegur Maya dengan santai. Aku rasa kamu tidak bisa move on dari mantan suamimu sampai kamu ikuti kami ke sini. Ucap Sinta lalu mengambil lipstik dari tasnya kemudian mengoleskan pada bibirnya tanpa sedikit pun melihat ke arah Maya. Sayang sekali, aku memang mengikuti kalian tapi aku sudah move on sejak lama. Aku kesini karena berbaik hati sama kamu. Kamu sudah melihat sendiri bagaimana Dika memperlakukan aku di rumah itu dengan membawa kamu sebagai selingkuhannya. Ya, aku sih nggak yakin kalau Dika tidak akan melakukan hal yang sama terhadap kamu. Bisa jadi sih. Ucap Maya yang juga melakukan hal yang sama, hanya fokus berdandan tanpa melihat ke arah Sinta. Mereka berdua saling bicara, tapi seakan-akan berbicara sendiri. Sinta meletakkan lipstik kembali ke dalam tasnya. Dia ingin keluar dari toilet itu, tanpa peduli apapun yang Maya katakan.
Tapi sebelum dia pergi, dia berhenti tepat di belakang Maya. Aku bukan kamu. Tak ada yang bisa memperlakukan aku seperti sampah. Ingat itu, ucap Sinta, lalu melanjutkan langkahnya dengan santai keluar dari sana. Maya tersenyum setelah mendengar perkataan Sinta. Bukan merasa tersinggung, tapi dia merasa lega karena dia yakin Sinta bukan orang sembarangan. Maya beralih mengambil handphone dari dalam tasnya, kemudian menelpon orang suruhannya yang saat ini sudah berada di rumah Dika. Halo, bagaimana tugas kamu? Tanya Maya sesaat setelah teleponnya diangkat. Sudah selesai, Bu. Tinggal tunggu langkah selanjutnya, jawabnya. Oke, kamu boleh pergi dari sana. Aku sudah kirim orang lain untuk ke sana sekarang, ucap Maya tegas. Baik, Bu, jawabnya. Maya pun mematikan telepon itu, kemudian keluar dari toilet dan kembali ke tempat di mana dia duduk sebelumnya untuk melihat reaksi Dika. Baru saja Maya duduk, ponsel Dika terdengar berdering. Dika melihat panggilan dari ibunya, Bu Rani. Dia pun segera mengangkat telepon itu. Sinta, aku angkat telepon dulu ya, ucap Dika yang dijawab anggukan oleh Sinta. Halo, Assalamualaikum, ada apa, Bu? Tanya Dika. Dika, kamu cepat pulang. Barang-barang kita diambil. Ibu bingung harus bagaimana, ucap Bu Rani terdengar cemas dan gelisah. Apa? Kok bisa, Bu? Apa yang terjadi? Dika tentu saja sangat terkejut mendengar ucapan ibunya. Terdengar suara Siska yang sedang menangis dari telepon itu. Mereka orang suruhan Maya. Mereka sudah mengambil barang-barang kita dan pergi begitu saja. Cepat kamu pulang sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Iya, Bu. Aku pulang sekarang. Assalamualaikum. Balas Dika yang langsung mematikan telepon itu dengan raut wajahnya yang cemas. Ada apa, Dika? Tanya Sinta penasaran. Ada sedikit masalah. Maya menyuruh orang untuk mengangkut barang kami di rumah. Aku harus pulang sekarang. Nanti aku hubungi lagi ya, ucap Dika semakin gelisah. Iya, hati-hati. Dika dengan tergesa-gesa keluar dari kafe itu. Sementara Maya tersenyum melihat ekspresi Dika yang begitu cemas. Dulu saat mereka masih bersama, dia bahkan tidak pernah melihat Dika merasa cemas seperti itu. Kehidupan Dika begitu santai, walaupun pengangguran. Tak ada cemas sedikit pun, apalagi memikirkan bagaimana menafkahi istri dan keluarganya. Yang ada malah menghinanya dan dengan mudahnya meminta Maya memberikan semua gaji Maya pada ibunya dan semua kebutuhan rumah itu. Maya yang harus menanggung tanpa sedikit pun Dika merasa cemas dan bersalah. Sekarang, Maya sangat bahagia melihat Dika seperti ini. Maya beranjak dari tempat dia duduk. Dia ingin keluar dari kafe itu menuju kantornya. Tiba-tiba, Sinta menghampiri Maya dan menarik tangannya. Maya menoleh, tapi dengan santai tersenyum pada Sinta. Apa yang kamu lakukan? Tanya Sinta yang sangat tahu bahwa Maya yang ada di balik masalah Dika. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan, dan aku melakukan apa yang mungkin akan kamu lakukan juga, jawab Maya tegas. Aku bukan kamu, balas Sinta yang sama tegasnya. Ya, aku percaya. Aku pergi dulu, ucap Maya tersenyum, lalu pergi dari sana sementara Sinta hanya terdiam di tempat. Dia merasa bingung apa maksud ucapan Maya barusan. Sementara Dika yang baru saja sampai di rumah langsung masuk ke dalam. Di sana dia disambut dengan ruang tamu yang sudah kosong. Bu Rani langsung menghampiri Dika ketika melihatnya datang. Nak, tolong, bagaimana ini? Barang-barang kita diambil. Ibu sudah bilang dari awal, kita minta maaf saja sama Maya. Andai kamu nurut sama ibu, kita nggak akan merasakan hal seperti ini. Dika terdiam memandang ruangan itu yang nampak hampir kosong. Dia beralih ke kamar dan melihat beberapa barang juga ikut diangkut. Dika tak menyangka Maya akan selalu melakukan hal yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Bahkan selalu lebih cepat melangkah dari dugaannya. Ibu tenang saja.
Sinta akan kasih aku pekerjaan di kantor ayahnya. Kita akan segera membeli barang-barang baru untuk rumah ini. Aku akan bicara sama Maya sekarang. Aku ingin tanya apa maksud dia melakukan ini. Ucap Dika dengan mata memerah. Bu Rani merasa lega dan senang mendengar Dika akan bekerja lagi. Tapi di sisi lain dia mulai merasa cemas jika Maya benar-benar membuat keluarganya menderita. Dika langsung pergi dengan cepat. Tujuannya cuma satu, yaitu menemui Maya. Dia yakin jam segini Maya akan ada di kantor. Sesampainya di kantor, dia bergegas masuk. Namun, security langsung menahannya. Saya perlu bicara sama Bu Maya. Biarkan saya masuk. Ucap Dika mulai emosi. Maaf Pak, tunggu di sini dulu. Kami konfirmasi dulu pada Bu Maya. Jawab security itu yang tetap menahan Dika. Dia lalu menelpon asisten Maya. Setelah itu dia memberi izin Dika untuk masuk. Silakan masuk Pak, maaf, ucap security itu. Dika mendengus kesal dan dengan cepat berjalan ke arah ruangan Maya. Ketika dia membuka pintu, Maya sudah ada di sana menyambutnya. Aku sudah menduga kamu akan datang ke sini, Dika. Ucap Maya tersenyum.